yang dikasih mandat menyelenggarakan kegiatan. Ya, perlu diingat kita pakai format sama seperti ketika kita dapat hibah di 2023, yaitu mandat dari BAMUS kepada perseorangan, bukan kelembagaan. Adapun legalitas tentunya penting. Tadi sebenarnya saya lupa dan dipertanyakan oleh Bang Musber. Semua ketua panitia harus ormas yang punya legalitas, karena dari 35 nggak semuanya punya. Ya, tetapi jika Bang Musber ada, misalnya Bang Anas ada legalitas, misalnya Bang Hamzah. Bang Hamzah ini representasi dari Fagami juga. Dia bisa representasi dari pengurus, paham? Pengurus BAMUS. Jadi nggak usah khawatir. Ketika abang-abang masuk BAMUS, rantas ormasnya belum punya akte, punya legalitas, baik AHU walaupun akte yang paling awal ya, AHU BPSKT, tetapi menjadi pengurus BAMUS, otomatis sudah melekat legalitas BAMUS kepada teman yang menjadi pengurus. Dan ini kan umumnya juga pengurus, ya, paham ya? Kedua, kan dari awal saya bilang, ini yang jadi ketua panitia nggak bakalan dia lagi, sekali doang. Tapi misalnya Bang Musber sekali, besoknya jadi bendahara, besoknya jadi sekretaris mungkin, ya, nggak ada yang jadi junet, besok rakar, besok ambil lagi keriaan misalnya, nggak bisa, satu-satu. Tapi di screening, kalau misalnya punya rekam jejak yang amat duit demennya nyeleweng, nggak bakalan kita kasih, kita khawatir. Tapi di sini baik semua Bang Oding ya, ini amanah semua, ini yang sebelah sono. Oke gitu Bang Musik ya. Tadi saya udah jelaskan kok tentang nggak mungkin dia lagi. Tapi misalnya Bang Subhan karena kepewayannya dia bisa jadi sekretaris di kegiatan berikut, bisa. Tapi bukan ketua. Oke, kemudian Bu Elo ya. Jadi kita nggak boleh kolaborasi. Kita harus ketika menggunakan dana hibah, logo hanya BAMUS betul 182 dalam background, dalam apapun, semua yang dibutuhkan dalam satu kegiatan itu hanya alokasi dana anggaran hibah BAMUS 182. Nggak boleh kolaborasi. Kalau kolaborasi mungkin nanti aja ya, setelah dana hibah kita kagak ada, kita mau bikin kegiatan, boleh di Januari, Februari, Maret gitu, nggak apa-apa. Tapi ketika kita sampai Desember kita lagi menggunakan dana hibah dengan nomenklatur yang 9 ini, kita tidak boleh berkolaborasi ya, karena ini nanti akan menjadi temuan ya. Kemudian Bang Komar ke Pak Frans nanti dijawab Pak Frans. Kemudian program ya, nanti setiap DPD saya akan ajak diskusi, karena DPD juga kan belum ada pelantikan, belum ada kegiatan internal ya. Nanti tentunya dengan program ini nggak bisa keluar dari yang 9 ya. Ini kan duitnya gede ya, kalau bakal kegiatan kamu juga bagian bisa ya, yang penting programnya jangan keluar dari nomenklatur. Oke, Bang Gia ini saya nggak bisa jawab, yang Bang Usuf. Kalau pertanyaan Bang Gia yang jawab Bang Usuf. Silakan Bang Usuf. Ya, terima kasih Bang Setia. Bang Gia, jadi mau nyari sumber dana lain selain dari hibah ya, hibah dari kementerian misalnya, itu diperbolehkan Bang ya, selama kegiatannya beda. Misalkan Bang ya ini dapat kegiatan dari DPP ya, ngambil kegiatan pelatihan pembuatan kuliner misalnya, minta proposal dengan kementerian itu juga, nah ini nggak boleh. Jadi boleh dilaksanakan kegiatan pelatihan, laksanain dulu, terus Bang Gia dapat anggaran dari kementerian dilaksanakan sendiri. Nggak boleh
anggaran hibah dilaksanakan dengan berbarengan dengan anggaran kementerian. Jadi seperti ya, Pak ya, paham ya? Ya, terima kasih. Oke, tadi ada pertanyaan Bang Prats, ya, dari Bang Komar. Silakan Bang Prats. Terima kasih Pak Bang Haji Komar. Tadi kebetulan ada rambu-rambu terkait dengan kegiatan tersebut, gitu kan, terkait dengan kegiatan rambu-rambu permasalahan hukum. Ini dikaitkan dengan pertanyaan Bang Haji Gaya tadi, sudah dijelaskan sama Bang Haji Yusuf. Ada nggak hibah yang kita dapat dari Pemprov? Tadi Bang Gaya juga bilang, mana tahu ada kali dari kementerian bisa ngibahin lagi. Kalau ada, alhamdulillah, kan gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi kegiatan tersebut, yang pertama, nomenklaturnya jangan sama. Yang kedua, dalam setiap kegiatan itu ada perencanaan. Ada kegiatan APS lah bahasa yang dibilang APS, itu pun jangan sama. Itu yang tadi saya bilang di depan, jangan sampai ada duplikasi. Kadang-kadang ada oknum Allah nggak ngerti deh kita. Banyak yang memanfaatkan itu. Di dana hibah ini banyak yang itu terjadi. Banyak dari dana-dana hibah yang dilakukan oleh ormas, yang didapat oleh ormas, kegiatannya dilaksanain, tapi nempel kegiatan yang lain. Kegiatannya nempel di tempat lain. Ini ya udah dikegiatin, pakai kan Allah nggak ngerti juga kan. Itu yang pertama. Jadi kalau khususnya kepada Bamus ini, kalau kita bisa mendapatkan dana hibah sebanyak-banyaknya, mungkin mau ya Pak Sekjen ya, Pak Haji ya, kita bangun warga Betawi kita ini. Terkait dengan tadi rambu-rambu tersebut yang Haji Komar sampaikan, dalam suatu indikasi permasalahan hukum, yang pertama kan nawaitunya Bang Haji. Ada nggak nawaitu dari kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut untuk masyarakat atau untuk diri sendiri? Lagi-lagi Al-Fakir bukan mengajari Bang Haji. Di sini senior secara usia, saya banyak belajar dari Bang Haji semua. Pada saat niat itu sudah ada, niat itu sudah ada untuk melakukan perbuatan curang, nggak usah kita pakai anggaran-anggaran yang bersifat mesti dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Mungkin itu kan udah salah ya Bang Haji ya, izin. Tadi Bang Haji juga mengatakan kegiatan dilaksanakan pakai dana kita, nutur dah kita patungan, gitu kan, nutur patungan. Tapi kita nggak tahu apakah kegiatan itu didomplengi yang lain, belum. Jadi rambu-rambu tersebut pada prinsipnya setiap kegiatan yang menggunakan dana kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan sekecil apapun. Di awal juga tadi Bang Haji Yusuf sudah bilang, jangan sampai ini kopi yang biasanya kita beli 5.000 kita anggarin 10.000. Nah 5.000-nya lagi kita kemanain? Mungkin seperti itu Bang Haji. Secara umum lagi, secara lebih jauh lagi, tadi untuk meneruskan tadi Pak Bang Haji Sekjen, ini kegiatannya banyak, nanti akan diteruskan. Masing-masing kita, Bang Haji yang ada di ruangan ini akan menjadi panitia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawabannya dari panitia tersebut? Bagaimana Bawas ini nanti menyampaikan ke Dinas Kebudayaan terkait dengan uang yang telah diberikan? Itu kan menjadi pertanyaan. Yang outputnya nanti dana hibah tersebut tidak menutup kemungkinan akan dievaluasi oleh KPK terhadap penggunaan dana hibah ini. Mungkin begitu kali ya Bang Haji Yusuf ya, beliau yang lebih expert nih terkait dengan penggunaan. Lagi-lagi secara penggunaannya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Lagi-lagi semua penggunaan dana hibah ini bisa membangun masyarakat Betawi di DKI. Dan mudah-mudahan, ini kan 2 tahun nih, usulan 2023, realisasi 2025. Nah, mudah-mudahan tahun 2025 udah diusulin lagi belum aja? Udah. Mudah-mudahan bisa mendapat 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya. Amin. Mungkin itu Bang Haji ya? Izin. Siap.
ini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin sekedar masukan. Tentunya dalam hal kita mengelola anggaran dana hibah yang bersumber dari APBD, prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta prinsip lainnya itu harus kita tegakkan. Tetapi ada satu hal juga yang perlu diperhatikan oleh pengelola anggaran dalam hal ini mungkin secara umum, bahwa untuk kita membelanjakan anggaran tersebut, kita kalau di kementerian kita biasa ada yang namanya standar biaya umum dan standar biaya khusus. Tetapi untuk di Jakarta yang saya tahu salah satunya adalah ada keputusan gubernur tentang standar satuan harga bagi pelaku seni dan budaya. Di sini sebagai contoh, kalau kita menampilkan gambar promo tradisional dengan gambar promo modern itu udah beda nilainya. Kalau gambar promo tradisional itu harganya dialokasikan 16.900.000. Kalau gambar promo modern ada alat musik tambahan itu biayanya 20 juta. Di samping itu juga kalau kita lihat nih, kalau kita mau menampilkan kembang kelapa tiang dengan kembang kelapa bokor ini berbeda. Kembang kelapa tiang ini 250.000. Kalau kembang kelapa bokor itu 500.000. Jadi ini mohon nanti ada keputusan gubernur tentang standar satuan harga ini harus diperhatikan, dan yang untuk pelaku seni ini dan budaya memang ada di nomor 1928 tahun 2017. Karena saya itu karena ini kita jangan keluar dari standar satuan harga yang sudah ditentukan. Saya itu sudah masukkan kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga ada grid-gridnya. Karena harga juga pasti beda-beda di situ. Ini terima kasih Bang Haji Hamzah sudah mengingatkan kita. Terima kasih. Demikianlah apa yang tadi disampaikan oleh para ketiga narasumber kita yang pada hadir pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan baik sengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok sekalian yang saya hormati, abang kita Bang Pran, terima kasih sudah bisa hadir. Para majlis adat yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Jadi tadi kita sudah memperoleh penjelasan yang gamblang, penjelasan yang begitu luas, bahwa pertanggungjawaban dana hibah itu menjadi satu hal yang amat penting. Nah, oleh karena itu kita perlu adanya keberhati-hatian di dalam penggunaan dana hibah ini. Ya. Saya sih mikir kalau perlu nggak usah pakai dana hibah, karena memang prosesnya begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu, misalnya contoh ya dari Dinas Kebudayaan, dia minta ketua panitia itu kalau dari ormasnya harus punya akte pendirian. Ini permintaan dinas nih, supaya pertanggungjawaban nanti jelas. Lalu bagaimana ormas yang belum ada akte pendiriannya, dia bisa menjadi sekretaris panitia, dia bisa menjadi wakil ketua panitia. Tapi ketua panitianya harus ormas yang sudah memiliki legal ya, akte notaris sebagai ormas yang telah resmi didirikan.
Kira-kira begitu. Ya. Dan ini praraker. Nanti dalam raker saya minta gini, setiap ormas sudah mengajukan usulan program yang nantinya kita untuk usulkan di tahun 2026. 2027. Ya. Kenapa demikian? Ini memang begini, seperti kata Pak Bendahara tadi dan Pak Sekjen, elektronik katalog ini ada passwordnya yang dikunci oleh Pemda, dan kita diberikan itu pengajuan program itu hanya 5 hari, ya kan? 5 hari, begitu 5 hari dikunci ya, kita nggak bisa lagi masukin itu. Dan dengan praktis tahun depan hibah untuk kita nggak akan kita peroleh. Untung tahun ini keburu. Sebelum itu dikunci udah masuk duluan kita. Jadi kira-kira itulah sekarang sistem kita memperoleh ya anggaran hibah untuk kita semua. Nah, ini secara perlahan-lahan kita akan terus memperbaiki apa sih yang tepat untuk kita lakukan pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun 2027 khususnya, 2028, 2029. Ya, mudah-mudahan Pak Gubernur masih berpihak kepada kita. Ada istilah di orang Betawi ini, lu kan nggak dukung nomor 3 gitu. Lu dukungnya nomor 1 katanya. Ya, pokoknya para pendukung nomor 1 nggak dapat gitu. Gitu. Ada istilah begitu. Ya padahal Pak Gubernur nggak begitu, kata Pak Gubernur, permainan politik selesai ya selesai, kita kembali bersama-sama membangun Jakarta. Iya, kadang-kadang ada sebagian orang kita yang picik juga, gitu. Kayak saya ya, saya ini Dewan Etik DPP Golkar, sama Bang Nara ini Mahkamah Tinggi Partai Demokrat. Partai saya misalnya menentukan dukung nomor 1, saya dukung nomor 3, ya dipecat dong. Ini persoalan pilih memilih politik itu soal yang biasa, ya, gitu. Yang menang ya menang gitu. Kita dulu mendukung Pak Anies menang, ya udah sama-sama. Kita dukung Bang Poke dulu, Bang Poke menang, sama-sama. Ini baru menang sekali aja segelintir orang Betawi kemudian menarik garis sama yang bukan mendukung itu. Siapa itu? Ya. Nggak boleh, ini perlu ada kedewasaan dalam kita mencermati perkembangan politik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ya, mari langkah awal kita menggunakan dana ini cukup besar nih, dana ini. Ini kemarin 8 miliar ini, waduh. Jangan segitu, urusan 500 juta aja kita pusing. Makanya saya minta kepada Pak Ubay, saya minta Pak Ubay tolong ke Jati. Gimana sih koridornya ini supaya kita nggak salah gitu. Saya minta juga kepada Bang Yusuf untuk BPK-nya gitu. BPK-nya gimana nih? Kita konsultasi kepada Dinas Kebudayaan ini Bang Frans 20 kali, ya, 20 kali. Ini lagi. Lalu surat Kemenko, di Dinas Kebudayaan nggak ada transportasi peserta, nggak ada. Gawat ini kalau peserta gimana? Akhirnya ada pergub yang di Dinas Kesbang dan kita konsultasi kepada BPKD, oh boleh pakai ini untuk transportasi peserta. Ya, jadi kira-kira begitu. Pak Bendun, Bang Sekjen, Bang Agus, Bang Junet, Bang Mola 20 kali lebih koordinasi terus kepada Dinas Kebudayaan supaya apa? Supaya nggak salah.
Ya, saya kira mudah-mudahan lah ini menjadi titik awal tahun ini, insya Allah Bamus Betawi 1982 bisa lebih baik. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita komplit ini hadir sesuai dengan kuota yang ada di rincian anggaran kuotanya. Kalau ternyata lebih, tanggung jawab panitia tuh. Kalau yang lebih gitu. Jadi demikian ya. Sekali lagi atas nama Bamus Suku Betawi 1982, terima kasih kepada saudara-saudara. Wabil khusus terima kasih kepada Ketua Majelis Adat, terima kasih kepada Ketua DPD, kepada Ketua-Ketua Ormas, dan khususnya juga terima kasih kepada Bang Frans dari Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Lebih kurang mohon maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ketua Adat Majelis Adat Babe Haji Nahrawi Ramli, Ketua Bamus Betawi yaitu Bapak Haji Jainuddin MH beserta jajarannya, dan para hadirin hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan semua hajat, keinginan cita-cita kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bamus Betawi ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga makin kompak, makin erat persaudaraannya. Hajat, keinginan cita-cita di Bamus Betawi diijabah Allah Subhanahu wa taala. Biridhoillah bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa binidul qabul wa tamam kulli sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma Fatihah, sirrul Fatihah, dalamul Fatihah. وبمزة الفاتح يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم دوام فيها سبحانه الله وتحيتم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Lagi 1 2 3 lagi